Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini mari kita melantunkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah berikan iman, nikmat iman dan takwa, sehingga kita pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, insyaallah ke depannya lancar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa kita haturkan sholawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya syariat Islam ataupun ilmu pengetahuan, sehingga detik ini kita merasakan nikmatnya berislam atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua atas kegigihan dan keikhlasan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah akan membahas tentang Ramadan sebagai media kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih derajat takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya, terutama umat yang beriman atau yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, itu panggilan Allah. Allah memanggil kepada kita semua umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperuntukkan hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Ada orang yang beriman, ada orang yang berislam tetapi tidak beriman. Ada orang yang berislam tapi tidak beriman. Ada orang yang beriman, tentunya sudah pasti dia berislam. Nah, ini di bulan Ramadan ini Allah mengkhususkan bagi orang-orang yang beriman agar berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Untuk apa? Kata Allah, untuk meraih takwa, untuk meraih derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebenarnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diajarkan atau diperintahkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya berbeda kalau di bulan suci Ramadan ini khusus bagi umat Islam, bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang percaya pada Nabi Muhammad SAW atau yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman tentu percaya bahwa bulan suci adalah bulan yang mulia dan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Tentunya di bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar berpuasa saja, menahan makan dan minum dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita menahan ucapan dan lain sebagainya, menahan hasud, dengki atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik, yang tidak mengandung kebaikan kita tinggalkan. Tetapi di bulan Ramadan ini kita dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memperhatikan hal-hal yang sifatnya yang sifatnya berhubungan sosial, agar kita saling menghormati, saling menjaga lisan dan lain sebagainya. Ini adalah ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam atau khususnya di bulan suci Ramadan, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar benar-benar
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang khusus, di mana di dalamnya adalah bulan penuh maghfirah. Nah, ini yang terpenting, maghfirah artinya bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan suci Ramadan kita harapkan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kita, sehingga kita setelah bulan puasa Ramadan ini, setelah berakhirnya puasa bulan Ramadan, kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah tentu tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, tentu tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan lainnya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan Ramadan ini adalah khusus yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi disebutkan as-shaum li. Kata Allah, as-shaum li, yaitu puasa itu saya, urusan saya, untukku, kata Allah. Wa ana ajzi, kata Allah, saya sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada orang yang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini banyak tentunya ibadah amaliyah atau ibadah yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan mulia penuh ampunan, sehingga ketika kita melaksanakan bulan Ramadan dengan baik, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita sesuai dengan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan tentu kita harus mempercayainya atau meyakininya bahwa di bulan Ramadan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat, membuka pintu surga bagi kita semua untuk benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa itu menjadi suatu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentunya bagi orang yang beriman yang sudah menjalankan perintahnya dengan baik, dengan teratur dan sebagainya, apa yang diperintahkan sholat, apa yang diperintahkan puasa, apa yang diperintahkan zakat, dia berzakat. Semuanya adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu melaksanakan satu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ukurannya adalah ketika di dunia Allah akan mengukur ketakwaan kita. Kalau dalam ayat Al-Baqarah ayat 13, dalam surah Al-Baqarah ayat 13, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di mata Allah atau di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Disinilah di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa ini kita benar-benar meyakini bahwa puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan penuh ketakwaan, penuh dengan harapan, penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Insyaallah apa yang kita lakukan akan menjadi jalan atau bekal bagi kita untuk meraih derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di bulan Ramadan ini banyak orang
di sekitar kita, di masjid, dan sebagainya, tempat-tempat ibadah. Semuanya di bulan Ramadan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ramai dengan banyaknya orang-orang yang beriman melakukan ibadah atau berombongan dan sebagainya di masjid-masjid, di surau-surau, di tempat-tempat pengajian, semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dan ini adalah keberkahan bagi kita semua umat Islam yang mengaku dirinya beriman, tentu menjaga Ramadan ini dengan baik, dengan diisi dengan amalan-amalan baik atau berzikir kepada Allah, dan menghidupkan bulan puasa ini dengan benar-benar hidup, artinya dengan amal kebaikan kita merasakan di dalamnya bahwa benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang di bulan Ramadan banyak sekali yang membaca Al-Qur'an, banyak sekali yang beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan, amal kebaikan, dan juga menolong sesama. Banyak di jalan-jalan kita berbagi-bagi takjil, banyak kita temukan di jalan-jalan, dan itu merupakan suatu hal yang baik atau tradisi yang baik untuk mensegerakan kita mentakdirkan atau membatalkan puasa kita. Artinya ketika kita membatalkan puasa, disitulah rahmat Allah datang kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kebahagiaan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ketika seorang berpuasa berbuka, itulah kebahagiaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah kebahagiaan manusia atau hamba Allah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Itulah dua kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi dua kenikmatan yang akan dirasakan oleh, yang pertama oleh orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, yang kedua adalah oleh orang yang beriman ketika bertemu dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan mari kita bersama-sama bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi banyak beribadah, melakukan ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah sosial dan lain sebagainya, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.